ada ngisi-ngisi kalau saya nanti. Mulai. Orang. Asik. Alam pakai ini kursi. Ini serius ya ini? Ini serius dokumen akreditasi sekolah. Jadi nanti kayak gini berarti ya proses kita kalau itu yang diakreditasi nanti dokumennya. Tapi ya. Terima kasih atas kehadiran dan kesediaan Bapak Ibu yang berhadir pada kegiatan presentasi visi prakarsa perubahan dari CDP Bu Rani Pramawati. Mohon izin perkenalkan diri, saya Ibu Yentri Trihakati dari SMP Negeri 26 sekaligus sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Sebelumnya saya persilakan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan untuk pembukaan pada kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pada hari ini kita bisa diberi kesempatan menghubungi undangan Ibu Rani Pramawati dalam kegiatan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir memenuhi undangan ya. Untuk sambutan saya pada hari ini pada dasarnya tidak banyak yang bisa saya sampaikan, mengingat kegiatan ini memang sebenarnya agenda rutin dari sekolah dan sangat penting terkait dengan pembentukan atau pembuatan visi-visi sekolah. Kita mereview apabila ada visi-misi yang memang belum sesuai ya. Jadi kami harapkan dari pihak sekolah bahwa kegiatan ini yang merupakan memang bagi CDP ini adalah kegiatan paling penting, ini bisa terus diimbaskan, terus diingatkan kepada sekolah, karena memang kadang-kadang kegiatan pembuatan maupun reviewan visi-misi sekolah ini kadang-kadang terlewatkan, sehingga sebenarnya visi dan misi sekolah ini harusnya sudah tersampaikan, bahkan menjadi pedoman bagi seluruh warga sekolah dalam setiap kegiatan sekolah. Jadi dia yang menjadi arahan kita. Jadi saya harapkan dalam kegiatan hari ini kita mendapatkan hasil terbaik, kapasitas terbaik terhadap visi misi sekolah. Apabila ada masukan nanti kita bisa sampaikan kepada pihak yang memang ya, terutama kepala sekolah yang merupakan penyebab kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu. Selanjutnya akan disampaikan hasil prakarsa visi misi dan perubahan dari Bu Rani, dan apabila ada yang tidak ditanyakan atau yang menyangkut dalam hati tentang visi misi nanti ada sesi diskusi. Terima kasih kepada Bu Rani. Terima kasih Bu Yentri. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, Pak Ian selaku staf TU yang mewakili Bapak Ibu Wakakurikulum dan rekan-rekan guru dalam acara mengkomunikasikan ya Bu ini visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelum masuk kepada acara inti, izinkan saya untuk membacakan puisi yang harapannya dapat menggugah semangat kita. Ini adalah puisi dari Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Melinyok, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Melinyok itu, aku mendengar
sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Karya Bung Karno. Demikian Bapak Ibu, semoga puisi karya Bapak Presiden yang pertama kita dapat menggugah semangat kita sebagai guru, sebagai warga sekolah untuk dapat melakukan perubahan-perubahan yang bermakna sehingga proses pembelajaran di sekolah dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, baik dari sisi jasmani maupun rohaninya. Sebelum saya masuk kepada pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang dapat atau yang mendasari prakarsa perubahan yang telah saya lakukan pada koneksi antar materi. Jadi ada pemikiran dari KHD itu adalah Ki Hajar Dewantara di sini. Engarso Songkulodo, ing madya mangun karso tutpuri handayani. Inilah filosofi Ki Hajar Dewantara yang ditanamkan kepada guru, yaitu di depan kita memberikan semangat, di tengah kita memberikan ide-ide yang cemerlang, dan di belakang kita memberikan motivasi atau dorongan. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga memberikan pemikiran bahwa pendidikan pada saat ini itu adalah harus sesuai dengan kodratnya, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan guru penggerak ini, saya memberikan satu visi yang menghasilkan satu visi dan satu prakarsa perubahan. Ini yang akan saya beri contohkan kepada sekolah pada saat ini yang mungkin nanti bisa menginspirasi bagaimana kita menyusun visi sekolah, prakarsa perubahan apa yang dapat kita lakukan. Izin Bapak Ibu, berikut adalah ya. Jadi di dalam menyusun sebuah visi sekolah itu berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Jadi kita menyesuaikannya, di mana dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila di sini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila itu saya tuangkan dalam ini
visi ya. Jadi visi saya singkat Bapak Ibu. Ini visi yang saya coba berikan, siapa tahu nanti dapat menginspirasi. Jadi visi yang saya berikan adalah mewujudkan lulusan yang berkreasi. Karena visi sendiri itu sebaiknya bisa diucapkan dengan singkat dan bersemangat. Jadi tidak panjang dan berkemana-mana, tapi singkat. Jadi berkreasi. Jadi saya selaku kepala program keahlian di akuntansi, ini saya persempit ya. Saya ingin mewujudkan lulusan di akuntansi itu adalah lulusan yang berkreasi. Apa itu berkreasi? Berakhlak mulia, kreatif, profesional di bidangnya, serta dapat bersaing di dunia global. Karena tujuan dari SMK sendiri pada intinya adalah lulusannya yang dapat diterima di dunia kerja. Kemudian saya akan kembali kepada bagaimana kita akan merumuskan visi dari sekolah. Ini tadi profil pelajar Pancasila. Kemudian sebelum Bapak Ibu kita masuk ke visi, izinkan saya untuk memandu kali ini. Ini ada beberapa kalimat rumah. Akan saya bagikan dulu Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan bersama-sama merenung. Sudah ya, menerima semuanya. Nanti kita akan nanti dulu boleh pending dipanggil dulu kita boleh. Satu aja. Oh iya, satu aja. Yang penting ada. Oh iya. Aduh, HP itu tak tahu sama. Saya tak akan Minggu kemarin kan lagi sini. Kalau foto ini kemarin. Udah kalau mikir gitu. Rifan lagi sih buat video. Oh itu kan. Males mikir. Cita-cita aja. Kalau ini bilang kalau oh iya, benar ya. Bebas, selalu. Dua.
Tidak apa ya, udah belajar ya. Sini. Yang satu juga Kak ya. Ah, sudah. Masih. Lebih saya pun betul. Pas. Ya, sini. Nah, cukupkan dulu nanti kasih flow satu. Dikasih lagi. Aduh, kamu nos-nosan. Ya. Ya, sudah. Tarik nafas dulu. Tarik nafas. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi ini Iki mau display menurun. oh dek, dia jalan terus dia. Enggak mungkin. Dia orang tinggal dipotong. Pada kali ini kita akan merumuskan kalimat rumpang. Murid punya cita-cita, guru punya cita-cita, warga sekolah punya cita-cita. Ya, mari kita tuangkan cita-cita kita. Cita-cita untuk murid. Tentunya di sini berdasarkan filosofi Gadjah Dewantara, pembelajaran yang berpihak pada murid. Cita-citanya apa? Bapak, Ibu dan anak-anak semuanya di situ sudah ada ya. Saya bagikan apa? Ini ya cita-cita untuk murid. Kalimat rumpangnya bisa dilengkapi. Apa sih impiannya? Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Tentunya pendapat murid, pendapat Bapak Ibu akan berbeda. Monggo silahkan dituangkan. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Untuk SMK Negeri 1 Pakalan Baru ini. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah apa, Bapak Ibu di sini? Mungkin ya kalau murid benda mati ya. Ya. Murid itu apa sebenarnya bagi Bapak Ibu? Bagi dua siswa ini yang cantik-cantik ini, bagi kalian murid itu apa? Menurut kalian diri kalian itu apa sih murid itu? Murid itu siswa ya. Oh jalan. Kita akan melihat tahu apa sih mimpi-mimpinya ya. Jadi di sini siswa juga boleh dong punya cita-cita ya. Nggak cuma ibu aja yang punya cita-cita menginginkan kalian seperti ini, seperti itu. Untuk yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa ya untuk siswa, untuk murid? Apa ya yang kita utamakan kira-kira? Kemudian yang selanjutnya, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Untuk dua gadis cantik ini juga, impian kamu sebagai murid bagaimana sih? Karena beda ya, impian guru dengan impian murid kan berbeda. Kamu sebagai murid itu, apa yang kamu impikan? Ini sama ya kayak kalau misi refleksi di akhir pembelajaran itu gitu ya.
kamu kali ini jadi murid. Untuk yang keenam, kita percaya bahwa murid adalah kalian apa? Murid apa? Untuk Bapak Ibu guru, kita percaya murid adalah apa? Oh ini maaf. Iya salah saya. Saya ulang ya, yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, sedangkan yang kelima kita itu warga ya, ada siswa, ada murid, ada guru, ada staf karyawan tata usaha, semua komponen yang ada di sekolah. Kita warga di sekolah ini yakin untuk terhadap cita-cita murid, terhadap murid itu ya. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid itu bagaimana. Sambil menunggu ya, nanti mohon kesediaannya untuk Sir Edi nanti ya selaku waka untuk membacakan cita-cita untuk murid. Dan Ibu Septi nanti mewakili salah satu guru. Cita-cita untuk murid. Nanti untuk murid, dua murid saya ini tolong didengarkan, gurunya punya cita-cita ya. Punya keinginan. Seperti apa sih murid yang diinginkan? Nanti yang ketiga, Ian selaku staf ya, tata usaha juga membacakan apa sih ya cita-cita untuk murid. Nanti kita akan bergantian untuk masih ada yang lain juga. Ada. Yang keempat, siapa yang mewakili? Marcelia atau Florenza? Oh, Marcelia. Nanti gantian. Marcelia dulu. Nggak usah takut ya Marcelia. Ini sama sesinya seperti Ibu Rani melakukan refleksi. Jadi keluarkan dari isi hati kamu, apa sih keinginan kamu? Kan kalau sama Ibu juga nggak malu-malu biasanya. Cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas, menggunakan akal dan emosi sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa paling berharga yang akan membuat bangga bangsa di mata dunia.
di sekolah kita mengutamakan citra baik di mata industri dunia kerja, pemerintah, dan masyarakat luas. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa potensi diri yang dimiliki harus dikembangkan dengan dukungan penuh dari pihak sekolah. Kita, warga di sekolah ini yakin bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak mampu mengerjakan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada dirinya. Kita, warga di sekolah ini paham bahwa masih banyak hal yang bisa kita lakukan di masa mendatang agar sekolah memiliki kualitas terpandang secara global. Bagus sekali ya cita-citanya. Jadi dari perwakilan wakil kepala sekolah mempunyai cita-cita yang keren banget. Cerdas, memiliki murid yang cerdas, karena murid merupakan aset bangsa yang berharga, sehingga dapat mempunyai citra baik di dunia usaha dan masyarakat. Ada potensi yang dikembangkan. Kemudian warga sekolah yakin. Masa tadi yang kelima? Yang kelima, ada potensi diri yang dimiliki yang harus dikembangkan secara penuh. Dan yang terakhir, masih banyak hal yang dapat mendorong sekolah supaya memiliki kualitas yang dipandang secara global. Ini singkat, padat, tapi dalam. Ya, sekarang kita akan mendengarkan bagaimana cita-cita murid dari perwakilan guru. Monggo, Bu Septi. Ya, terima kasih Bu Rani. Mungkin sederhana, tapi menurut saya ini perlu dikembangkan di sekolah kita nanti. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang memiliki empati dan berakhlak yang baik serta bertanggung jawab atas hal yang dilakukan. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah manusia yang memiliki potensi, hanya perlu difasilitasi dan dimotivasi untuk bisa mengembangkannya. Serta di sekolah kita mengutamakan budaya berprestasi dan berperilaku baik. Dan murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka membutuhkan pendampingan dalam belajar yang layak dan menyenangkan dan akan bermakna bagi mereka. Serta kita warga di sekolah ini yakin bahwa dengan kolaborasi seluruh warga sekolah dapat menciptakan iklim sekolah yang berpusat pada atau berpihak pada murid serta sekolah yang menyenangkan bagi murid. Dan yang terakhir, kita warga di sekolah ini paham bahwa budaya berprestasi, iklim sekolah yang menyenangkan dan berpihak atau berpusat pada murid dapat membantu murid mencapai kompetensi atau potensi diri yang dimilikinya. Terima kasih, itu saja Bu Rani. Terima kasih. Ya. Nah, ini ditambahkan ini dari bakat tadi, prestasi, citra baik, ya, potensi yang dikembangkan. Bu Septi menambahkan ada budaya berprestasi dan kolaborasi, empati dan berakhlak mulia. Aduh, semakin lengkap ya Bapak Ibu. Sekarang sesi yang berikutnya mendengarkan bagaimana sih menurut Pak Ian ya cita-cita untuk murid yang diinginkan. Dari kan kita berbeda ya, berbeda tupoksi itu otomatis akan beda cita-citanya. Monggo dipersilakan. Cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang berkompeten dan mampu bersaing di era globalisasi dan modernisasi. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Di sekolah kita mengutamakan sikap menghargai terhadap seluruh warga sekolah. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah tumpuan dan harapan bangsa di masa yang akan datang. Kita warga di sekolah ini yakin mereka akan sukses dan berhasil apabila menerapkan ilmu yang didapatkan selama menimba ilmu di sekolah. Kita warga di sekolah paham bahwa setiap individu memiliki banyak karakter sehingga perlu pembinaan dan arahan yang berbeda. Ini ditambah ya, ini poin yang ketiga perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu, saling menghargai. Ada tambahan lagi. Nah, sekarang dari murid, dari gadis cantik ini, apa ya harapan, cita-cita kamu tuh apa sih ketika masuk di sini tuh sebenarnya?
supaya kami guru sekolah itu bisa menjembatani. Jadi nanti kita klop. Nah, kayak kemarin ketika ibu ngajar, ibu asesmen dulu. Jadi gimana caranya supaya ibu itu bisa, nggak bisa ya sepenuhnya mewujudkan, karena murid kan maunya yang enak-enak kadang ya, tapi setidaknya bisa mewujudkan sedikit dari impian kalian. Boleh, silahkan Marsi. Izin semuanya. Ya. Mungkin yang saya tulis ini tidak sepanjangnya Bapak Ibu di sini, tapi sebagai siswa. Ya, silahkan. Kita memimpikan murid-murid yang sukses, terampil dan juga mandiri. Kita percaya bahwa murid adalah siswa yang datang dengan niat belajar dan memiliki tujuan hidupnya yang jelas. Di sekolah kita mengutamakan pengajaran dan pendidikan bagi seluruh siswa-siswi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan sangat penting bagi masa depan kita dan juga memajukan ilmu yang dimilikinya. Kita warga di sekolah ini yakin bahwa siswa-siswi dapat mewujudkan cita-cita yang mereka impikan. Kita warga di sekolah ini paham bahwa ilmu sangatlah penting. Selain ilmu, etika dan moral dan juga etika juga sangatlah penting. Ya, terima kasih. Jadi selaras ya, murid juga membutuhkan attitude. Jadi kamu kalau ada yang kurang beretika gitu, kelihatannya enak nggak dilihat hasilnya? Ya. Nanti kita udah mulai selaras ya Bapak Ibu, antara cita-cita murid, cita-cita guru, cita-cita TU gitu ya, sudah ada yang mulai selaras. Jadi di sini pada sesi selanjutnya kita akan menyimpulkan, boleh ya Bu Septi? Nanti ditempel itu ada berapa ya? Ada 6, tapi ini post-itnya cuma 5 warna. Boleh, kita akan membuat kesimpulan. Mari Bapak Ibu kita menyimpulkan bersama dari apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan dalam kalimat rumpang tadi. Kita mencari benang merahnya. Ya. Enggak, satu aja Bu Septi aja yang nulis. Oh, aku ini kesimpulan. Oh gitu. Ya, ini kesimpulannya saja. Kesimpulan dari cita-cita. Apa yang akan kita, ya. Berdasarkan warna. Ya. Oh gitu. Berdasarkan warna ini penting ya. Hijaunya. Mari kita membuat kesimpulan. Monggo, Belakang, belakang. boleh saya dibantu. Dari yang sudah banyak disampaikan tadi, mari kita simpulkan. Untuk Bu Yen, untuk Bu Erni, untuk Pak Henry juga boleh. Apa? Kita simpulkan. Jadi apa sih impian kita memimpikan murid-murid yang bagaimana Bapak Ibu? Dari kesekian banyak mimpi-mimpi ini tadi. Ya. Kan udah ada contohnya. Penggabungan. Ya, mari kita gabungkan dari pendapat Bapak Ibu tadi. Ya, Indonesia ya enggak?
yang cerdas. Nanti bisa kita edit ya Bapak Ibu. Kesimpulannya nanti dulu. Kita sampai sepakat dulu ya. Kita menginginkan murid yang cerdas, yang berempati, dan berakhlak mulia. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, karena kita harus mendasari pada pengembangan profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu dan anak-anak? Jika kalian dituntut untuk menjadi anak yang cerdas, tapi juga punya empati dan berakhlak mulia, apakah setuju? Setuju. Nah, kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk apa ya kira-kira? Untuk mengembangkan potensi yang sudah dimiliki. Ini potensinya yang apa? Iya. Iya, ini udah nomor 2. Kita warga di sekolah. Oh, salah ya saya. Astagfirullah. Iya, iya, iya. Oh, saya terbalik ya. Sebentar. Oh iya. Saya terbalik nomor. Ini ya. Saya edit ya. Bahwa murid adalah apa Bapak Ibu tadi? Bahwa murid adalah aset bangsa ya, yang harus kita kembangkan. Bagaimana Bapak Ibu? Karena ini harus disepakati secara bersama-sama. Saya nggak mungkin ini ya versi-versi saya nanti terbebani. Aset bangsa yang harus kita kembangkan. Jadi bagaimana Bu Septi, Pak Henry? Mari kita sepakati bersama. Iya. Murid itu bagaimana? Atau mungkin anak-anak? Iya. Menurut kamu apa sih? Menurut diri kamu murid itu apa? Iya. Iya, belajar. Motivasi. Tujuan. Saya bangsa yang terus berproses. Ya. Ya, berproses menuju meraih mimpi. Oh, masa depan gemilang. Masa depan yang cemerlang. Ya. Lanjut ya, Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat? Ya. Ujian yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa? Yang kita utamakan di sekolah kira-kira? Iya. Ya, karakter. Tapi akhlak di nomor 1 ya. Oh iya, keseimbangan. Keseimbangan antara pengetahuan dan keterampilan. Iya. Itu. Enggak. Keseimbangan antara pengetahuan, oh akhlak, baik. Sebentar. Akhlak, pengetahuan, dan kreativitas. Ini nak, coba digaris bawahi anak-anaknya. Akhlak. Jadi tadi kan attitude itu masuk di situ ya Mas Ria. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa dan apa Mas Ria? Yang bilang berproses baik. Membutuhkan. Oh,
di sekolah kita sadar betul bahwa membutuhkan pendampingan dalam belajar yang layak dan menyenangkan. dalam pembelajaran. Oh, ini membutuhkan 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 lingkungan belajar yang nyaman dan pendampingan. Lingkungan belajar itu banyak ya. Ya, lingkungan belajar itu ya sarana prasarana, lingkungan di sekitarnya. Karena ketika satunya rame, satunya ribut, kalian kan ada anak ya, anak yang visual dia nggak bisa itu menerima yang keadaan bising-bising seperti itu ya. Atau dibalik. Oh iya, baik. Gimana Sar? Misalnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa Ya. lingkungan belajar dan Ya. pendampingannya nyaman Ya. sangat dibutuhkan. Lingkungan Karena belajar. guru bahasa Ya. itu kan Ya. subjeknya dulu. Iya, lingkungan belajar dan Dan pendampingan pendampingan yang nyaman. Sangat dibutuhkan. yang nyaman. Sangat dibutuhkan. Apa lingkungan belajar yang nyaman? Lingkungan belajarnya nyaman Sar. Ya. Nyaman dan pendampingan belajar. Ya. Siap. Sepakat Bapak Ibu ya? Nah, sekarang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa ya tadi ya? Untuk berkolaborasi ya, karena kalau nggak ada kolaborasi kita jalan sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Seperti saat ini kan kita membutuhkan kolaborasi, berkolaborasi. Oh iya, berkolaborasi karena mendidik murid merupakan tanggung jawab bersama. Nah, sepakat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang terakhir, nah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kepala sekolah kita ini senang banget kita ini diajak mengikuti ini itu ya. Ya, sadar betul bahwa hubungan sebenarnya sama prestasi ya. Tadi udah dispil belum ya di atas prestasi? Iya, budaya prestasi. Sadar bahwa budaya berprestasi Kita di iklim sekolah yang menyenangkan dan berpihak pada murid, membantu murid mencapai kompetensi atau potensi diri. paham bahwa iklim belajar memang kita harus berpihak pada murid ya, belajar yang berpihak pada murid dapat mendorong Yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa iklim belajar yang berpihak pada murid dapat mendorong budaya berprestasi. Jadi Bapak Ibu mohon maaf sebelum kita melanjutkan sesuai dengan pemikiran Diajar Dewantara tadi bahwa pembelajaran pada saat ini adalah pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Itu salah satu pembelajaran yang berpihak pada murid. Memperbolehkan siswa membawa handphone, nah itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Namun perlu digarisbawahi
digarisbawahi bahwa di sini alat yang dipergunakan harus sesuai dengan porsinya untuk pembelajaran. Gitu ya, bukan untuk bermain game, bukan untuk memvideokan guru ataupun membuat pembulian di sosial media ataupun di grup-grup. Gitu ya. Sekarang mari kita melanjutkan visi. Nah, tadi Bapak Ibu kita sudah merumuskan nih kalimat rumpang cita-cita yang indah bagaimana kita mempunyai murid di SMK Negeri 1 Pangkalan Baru. Kemudian sekarang kita masuk pada visi ya. Visi SMK Negeri 1 Pangkalan Baru. Mari kita menyimak kembali apa ya visi kita selama ini yang sudah tercantum dalam KTSP ya. KTSP. Sekarang ya KUSP yang untuk kurikulum merdeka KUSP. Jadi visinya adalah terwujudnya layanan mutu pendidikan yang berkarakter, berbudaya prestasi dan berwawasan lingkungan. Ini Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini bagaimana mari kita menghubungkan kalimat rumpang tadi dengan visi yang ada di sekolah kita. Apakah visi yang ada di SMK 1 Pangkalan Baru ini masih selaras dengan pemikiran belajar dewantara dan perkembangan yang ada di sekolah kita ini? Berdasarkan alur atap, ya alur atap yaitu awal atau aset, kemudian tantangan, aksi dan potensinya ini apakah masih selaras visi yang ada di sekolah kita? Karena saat penyusunan visi ini saya tidak ada, jadi saya juga ini kok sedalam apa visi tersebut saya juga tidak mengerti. Mungkin yang berkompeten di sini dapat menjelaskan bagaimana sih terwujudnya visi ini dahulu. Apakah masih selaras dengan kodrat zaman? Karena kalau dari aset sendiri sekolah kita, saya mulai ya sekolah kita aset. Aset di sini adalah sesuatu yang positif dan sesuatu yang negatif, Bapak Ibu. Kalau saya merumuskan prakasa perubahan, justru saya mengambil yang sisi negatifnya. Sisi positif dari sekolah kita itu apa? Sekolah kita luas, tempat kita, bangunan-bangunannya saya katakan bagus ya. Karena kalau kita berkunjung ke sekolah mungkin ada yang masih di bawah kita. Fasilitasnya juga sudah cukup lengkap. Saya katakan cukup lengkap karena kalau dari alat-alat praktek kita masih ada yang kurang gitu saya. Itu salah satu aset yang positif. Nah, yang aset yang terbesar kita mempunyai siswa yang banyak, penyumbang dana bos banyak. Ya, itu aset Bapak Ibu di sini itu merupakan aset. Nah, kalau dari sisi negatifnya mungkin masih ada siswa kita yang terlambat, ya. Ada siswa kita yang mohon maaf nih pengetahuannya, motivasi belajarnya masuk ke SMK itu rendah. Nah, mari kita membuat prakarsa perubahan. Ada siswa yang kurang disiplin. Saya katakan kurang karena anak yang disiplin sudah banyak, hanya 1-2. Kerjasamanya, kolaborasinya bagaimana? Kalau saya sendiri di prakarsa perubahan saya memang menyoroti pada dimensi gotong royong. Kalau untuk saya sendiri. Karena ketika saya melakukan pembelajaran yang berkolaborasi masih ada anak-anak yang saya sebut sebagai pelengkap penderita. Melengkapi jumlah kelompok merupakan penderitaan bagi kelompok tersebut karena hanya diam seperti patung. Di dalam kerja bakti juga ketika saya menjadi fasilitator P5 juga seperti itu ya. Masih ada anak-anak. Nah, ini yang saya kembangkan secara pribadi di dalam pembelajaran saya. Nah, bagaimana dengan visi dan prakasa perubahan yang akan kita lakukan pada hari ini. Monggo Ibu Yanwarti selaku sesepuh ya. Ya, karena lama ya. Iya, masih relevan tidak Bu? Kira-kira apa ya prakasa apa yang akan kita berikan kepada sekolah ini untuk bukan merubah ya, kita tidak merubah tetapi menyelaraskan di sini. Visi kita ini bagaimana? Terus prakasa perubahannya apa? Untuk pendidikan yang berkarakter masih, visinya budaya prestasi juga masih, berwawasan lingkungan juga masih, sekolah sehat. Oh iya, iya Bu Yandri, karena kita itu Ditambahkan
seperti ya mengkampanyekan. Saya tambahkan dengan merah nih Bapak Ibu. Bagaimana Bu berwawasan lingkungan dan berwawasan lingkungan serta mengkampanyekan sekolah sehat begitu? Atau bagaimana bahasanya Bu? Dari sekolah sehat itu aja. Sekolah sehat. Serta mewujudkan. Tapi kan dia terwujud di depan. Terwujud. Depannya kan dia terwujud. Iya. Bagaimana kita ini dulu kita susun karena yang ahli bahasa nanti cocok ya saya mengundangnya ada ahli bahasa. Ya. Kalau saya yang menyusun pasti berantakan ini. Terwujudnya layanan pendidikan yang berkarakter, Jiwa raganya. berbudaya prestasi. Apa ini koma aja Bu? Ya, nggak usah pakai Ya. dulu. Dan yang belakang. Ini saya coret biar bisa. Ya, sertanya nggak usah, berarti dan belakang. Ditambah lagi. Dan Ini yang mau saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya just wondering. Oh ini saya buat merah aja ya. Jadi biar kelihatan modelnya ya. Nah ini penambahnya pakai merah. Berwawasan lingkungan serta dan ya. Ini ya Bu. Dan itu tadi sesuai dengan rakar cita-cita murid tadi Bu. Cita-cita murid. Biar tadi kan sudah Iya. kita Kita sepakati ini. Cita-cita murid. oh di info. Iya. Tadi itu kan budaya prestasi. Yang Ada budaya prestasi. Karakter, prestasi, berwawasan lingkungan. Sebentar, kita cek lagi. Akhlak juga. Karakter itu sama ini. Iya, karakter karakter sama berakhlak mulia. karakter itu Sama ya. luas, lebih Iya. umum. Karakter di dalamnya ada akhlak. Ini ada yang berakhlak mulia. Ini sepertinya. Ini ya, iklim berpihak pada murid ini. Nah, ini yang belum di dalam sini. Ini ya, sepertinya ini yang belum ada ya divisi kita ini. Gimana Bapak Ibu? Iya. Berakhlak mulia ya, karena kalau karakter ini benar sih. Iya. Ini berakhlak mulia ya. Ini saya blok ini kita ganti di sini ya. Berakhlak mulia. Berkarakter baik kalau misalnya Iya. positif atau Iya. Oh iya, berarti berkarakter baik gitu ya. misalnya penambahan aja Mbak. Oh siap. Berkarakter positif. Berbudaya prestasi, berwawasan lingkungan dan Berwawasan lingkungan serta Dan itu kan oh ini sudah saya coret Bu, biar kelihatan perubahannya dan berpihak pada murid ya. Atau gimana? Oh, jangan. Dan menciptakan terwujudnya layanan pendidikan yang berkarakter positif, yang berpihak pada murid. Apa ini? Enggak bagus ya kata-katanya. Maksudnya tuh gini Bu, pembelajaran kita ini berpihak pada murid gitu. terpisah aja. Iklim belajarnya. Oh iya. Iklim belajar yang maksudnya kita tuh mau bikin Nah, iya Coba. Iklim yang belajar. iya, pembelajaran memang harus menyenangkan ya. Bu, ya. Jadi anak tuh tidak sebisa mungkin nggak tertekan. Jadi mohon maaf nih, guru yang garang-garang ini udah nggak cocok lagi sesuai pemikiran Diajar Dewantara. Hukuman apa anak di botak-botak itu sebenarnya nggak cocok. Anak menjemur anak juga nggak cocok. Gitu. Karena ada 5 posisi kontrol ya Bu ya. Ada penghukum, ada manajer, ada sebagai teman.
Udah nggak cocok lagi. Ya gimana? Atau sertai bagus memiliki belajar yang dulu berarti tetap dan Dan. berwawasan Oh, lingkungan serta serta siap. terwujudnya iklim belajar yang menyenangkan. Oh, siap. Ya, cantik ya. Siap kalau ada ahli bahasa tuh pokoknya keren. Sehingga Iya. belum lagi. Panjang banget tadi Pak Yan. Sehingga menciptakan lulusan yang berkualitas. terciptanya Mbak ya. Terciptanya Terwujudnya iklim wujudnya belajar. Nah, setelah itu kita bikin singkatannya. Jadinya kan ini akronimnya. Oh, hadir. Dosen harus baik. Kalau serta iklim belajar yang menyenangkan apa aja loh? Terciptanya. Oh, siap. Serta terciptanya. Sehingga sebenarnya sehingga terciptanya apa? Belajar. Iya. Menyenangkan dengan memberikan melayani ibu pendidikan yang ini Dan apabila Mari kita buat akronimnya supaya enak. Ini ya. Lihat ini Pak Hendri, ya Pak Hendri. Pak Bapak kan senang banget di kode-kode. Anak-anak yo, kalau berani lama bikin akronim. Yang bagian mana yang harus saya buat? pesona Pesona Bu. Udah. pesona Coba. Udah. pesona Oh, terpesona. Coba. Terus. Ya, antaranya dari sini ya. Coba kita blok. Jadi nanti kalau ada kunjungan itu enak berita kita. Apa visinya? Terpesona. Terpesona. Kalau punya mana ya? Dari sini berarti. Oh, dari yang bagian ininya Bu. iya Dari yang ini Bu. Dari yang kedua Bu. oh Ya, dari yang keduanya. Bisa nggak kita? Tidak bisa. Tidak bisa. Apa ya? Iya. Apa ya? Kita cari. Aduh. yang bagus itu apa kalimatnya Nanti kita susun lagi ini. nggak maksudnya Terwujudnya. Berarti yang ininya dipindah ke sini karakter positif. Tapi kan mau ini dulu ya. Bisa nggak sih? Tapi harus yang kedua ini. Ya kan ininya kan singkatannya dari yang kedua. Ini ambilnya ini omnya nggak dapet tapi ya. Oh gitu. Sehingga Ini. nah menyenangkan gitu sih Pesona ada. Pesona ada. Terberdaya. Coba bisa nggak? Ini Bu, terberdayanya ya. Cuma terbebani Bu. Pasti langsung komen semua. Enggak, kita bikin beberapa. Serius sama. Flor, bantu dong Flor. Kalau gini macet ya Bu, kita ya biasa kita bikin gini.
yang SD membantu. Iya. Bikin karya inovatif ini giliran menyusun ini macet otak gitu. Versi Ter apa tadi? Tersiwa. terminnya nggak dapet itu, terlalu panjang. Tersirat, gimana sih-nya? Prestasinya di sini. Prestasi. Orangnya nggak bisa bu, nggak bisa. Wah. Prestasi, Iya. versi bisa. Artinya kemana? Terbuang. Terbang. Coba saya Pak Yan. Terbuang. Terindah. Terindah. Tidak dapat. Ini Bisa bu, ambil dari ini bu. Oh Apa? terindah. Kita cari-cari. Hanya tapi nggak ada bu masalahnya. hanya nggak ada. Oke. Tersipu. Tersipu. Kita tersipu. Terbang coba. Kata Pak Yan terbang. B-nya ambil dari sini. B-nya nggak bisa. A-nya ambilnya. dari sini. Bisa Tidak perlu disebut. A-nya A-nya dari sini. Wah bisa Pak Yan. menyenangkan. Visi kita terbang. Maksa, terlalu maksa. Ya memang kayak gitu kita bisa ya bikin-bikin ini. Tapi cantik nggak ya? Iya. Iya. Visinya terbang. Bisa saya terbang itu bagus loh terbang. Itu kan tinggi ya. Iya iya iya. Ya ketemu ya Bapak Ibu. Nah, kita dibikin Terbang apa? tinggi berarti nanti. Ditambah. Ada tingginya, ya. Terbang. Banyak iklim belajar itu. Oh iya ya, sebentar ini kita ini ya. Terbang, bangnya di sini. Bisa nggak? Tinggi. Keren kayaknya. Jadi kurang. ini Aminnya nggak ada. ginya nggak ada ginya. Menyenangkan dan Biar terbang tinggi. menyenangkan Nanti sebentar sama ibu kepala sekolah, apa jadi terbang tinggi visinya? Terbang tinggi, kurang gi, menyenangkan dan terus kita memaksakan diri kita. menyenangkan dan bersinergi. Enggak, apa tadi? Bersinergi. Bersinergi. Boleh. Sinergi. Ah. Menyenangkan dan Tapi bahasa Adit dan Fuli dong. Nggak Dan sinergi itu berkolaborasi Bapak Ibu ya. Iklim belajar bersinergi. Dana belum ada masuk bisa. Oh gitu, iklim belajar Bersinergi yang menyenangkan. Dan Bersinergi dan bersinergi. ya. Terbang tinggi. Ya, terbang tinggi nanti bisa kita sampaikan kepada ibu kepala sekolah. Cita-citanya itu nak sekolah kita ya terbang tinggi. Jangan jatuh tapi ya terbang tinggi sejauhnya nanti kemudian kembali lagi. iya sehingga cita-cita kalian yang diimpikan bisa tercapai ya. Mari Bapak Ibu tepuk tangan untuk kita semua yang sudah bisa merumuskan. Visi sekolah kita adalah terbang tinggi. Iya. Harus bersayap semua. Terwujudnya layanan mutu pendidikan yang berkarakter positif, berbudaya prestasi, berwawasan lingkungan sehingga terciptanya iklim belajar yang menyenangkan dan bersinergi. Karena tanpa ada sinergi satu dengan yang lain, mimpi-mimpi kita tidak akan pernah tercapai. Itulah kodrat manusia bahwa kita diciptakan untuk hidup saling bergotong royong. Kembali lagi kepada B5 ya. Ya, baik Bapak Ibu. Apakah ada masukan-masukan lain? Kembali lagi kepada bersinergi tadi ya, seperti usul dari Pak Yan, bagus sekali Pak Yan. Karena kita itu memang harus bersinergi dengan siapa saja, guru, dengan karyawan, tata usaha, dengan murid, dan satu lagi Bapak Ibu bahwa kita bersinergi dengan orang tua. Gitu. Sehingga kita nantinya dapat memberikan pembelajaran atau pendampingan belajar di SMK Negeri 1 Pangkalan Baru ini yang menyenangkan,
cita-cita dari atau visi dan cita-cita sekolah ini dapat tercapai jika ada sinergi dari orang tua yang orang tua tersebut dapat mendampingi putra putrinya. Ya, nah, coba diperhatikan bahwa orang tua itu mendampingi putra putrinya dalam proses pembelajaran di rumah, proses pembelajaran di rumah. Jadi orang tua mendampingi putra putri dalam proses pembelajaran di rumah. Selanjutnya, nah ini bagaimana SMK Negeri 1 Pangkalan Baru ini dapat mewujudkan visinya Bapak dan Ibu. Nah, mari kita akan merumuskan. Apakah visi tadi yang kita rumuskan sudah selaras atau belum? Ini saya tulisin, saya ganti belum ya? Sudah. Sudah, oke, siap. Maka saya akan membuat ini akan saya tebalkan ya. Saya berikan checklist ya Bapak Ibu bahwa ya, cita-cita yang Bapak Ibu tadi tuliskan, cita-cita untuk murid tadi sudah selaras dengan visi terbang tinggi. Visi kita terbang tinggi ya. Bisa sepakat ya. Kemudian mari kita membuat kesimpulan visi dari SMK Negeri 1 Pangkalan Baru. Kita simpulkan ya. Jadi ini tadi visi kita akan saya copy dulu, saya letakkan di sini visi kita. Ya, ya. Jadi visi SMK Negeri 1 Pangkalan Baru, visinya adalah terbang tinggi. Lanjut ya. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini mendapatkan satu visi dengan akronim yang ketika kita ucapkan, mari Bapak Ibu kita ucapkan bersama-sama akronimnya saja ya. Karena kalau yang panjang kan kalau ditanya tamu pasti kita tidak ingat. Karena saya 9 tahun di sekolah ini, saya pun tidak tahu visi sekolah ini karena panjang ya. Ya mari kita ucapkan. Apa, anak-anak juga ikut mengucapkan ya? Apa visi dari SMK Negeri 1 Pangkalan Baru? Terbang tinggi. Ya. Jadi nanti kalau ada tamu ditanya visi sekolah kita apa? Terbang tinggi. Apa itu terbang tinggi? Terwujudnya layanan untuk pendidikan yang berkarakter positif, berbudaya prestasi, berwawasan lingkungan sehingga terciptanya iklim belajar yang menyenangkan dan bersinergi. Ya, Masya Allah ya. Ya sudah lengkap. Nah dari visi tersebut Bapak Ibu, ya akan kita cerminkan pada perilaku murid, guru, kepala sekolah dan orang tua. Jadi visi tersebut bagaimana sih kita sebagai guru, bagaimana sih kita sebagai kepala sekolah, bagaimana kita sebagai murid, dan bagaimana kita selaku orang tua. Ini nggak ada orang tua, muridnya mau pakai. Mari kita temukan perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Kira-kira apa? Ibu Wita mungkin sudah berpengalaman ya, karena selaku wakil kepala sekolah banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan. Nah, apa sih bentuk kegiatan atau program sekolah yang dapat menjembatani visi SMK Negeri 1 Pangkalan Baru yang terbang tinggi tadi? Kira-kira apa? Boleh memberikan usulan. Pak Hendri dari tadi cuma diam sakit gigi sepertinya. Monggo Pak Hendri. Ini sebenarnya saya mau pakai Mentimeter, cuma takutnya enggak ini ya. Bapak Ibu mungkin bisa menuliskan di sticky note ya. Apa sih? Boleh memberikan beberapa program kegiatan
kegiatan sekolah ya yang dapat ya boleh diambil satu sticky note nanti diberikan namanya, kemudian pendapat Bapak Ibu yang dapat menjembatani, jadi program sekolah yang dapat menjembatani visi kita Bapak Ibu. Bebas ini Bapak Ibu. Monggo silakan. Saya memberikan contoh ya, misalkan nih untuk guru supaya visi sekolah terbang tinggi tadi menciptakan layanan pendidikan yang berkarakter, guru datang tepat waktu. Misalkan nih, ya ekskulnya misalkan apa yang dapat membangun karakter siswa. Silakan Bapak Ibu. 5 deh Bapak Ibu. 5 ya 5. Karena kalau 1 nanti kurang. 5 kira-kira apa? Kegiatannya maksudnya? Iya. Program apa yang kira-kira? Boleh program sekolah yang sudah ada. Kemudian harus ada menambahkan. Kenapa saya meminta 5? Nanti kalau 1 nanti mesti ditulis pramuka, KKP gitu ya, PTA. Nanti kan Bapak Ibu nulisnya itu saja. Jadi 5. Kira-kira apa ya? Ditulis. Mas Ferry nulis. Iya. Blog tulis. Refleksi. Sebenarnya tadi mau pakai mentimeter ya, tapi udah nggak kelihatan. Udah saya siapin. Ya ini ya Bapak Ibu, ini dulu visi kita yang terbang tinggi tadi, layanan pendidikan yang berkarakter. Bagaimana sih menciptakan siswa yang berkarakter? Tentunya menciptakan anak-anak yang berkarakter harus ada tadi ingat sosum tulodo di depan, memberikan teladan tadi. Nah, bagaimana kita sebagai guru dan yang anak-anak sebagai anak-anak ya, sebagai murid ya, bagaimana kamu selayaknya sebagai murid? Anak-anak dari sisi anak-anaknya ini kurang orang tua ya, tapi tadi membantu. Wawasan itu dan anak-anak juga nyambung. Oh, iya. Oh, Sampah, pengelolaan sampah, bank sampah, Rumah kompos. rumah kompos ya, rumah kompos. Berarti ini kita harus menghidupkan lagi berarti Bapak Ibu kita. Nah, dapat ya satu kegiatannya ya. Ya, berarti ini biar visinya tercapai. Pembatasan HP. Jumat barat kok. Iya, itu kan udah sering. Iya, apa ya yang baru gitu ya, kegiatan yang baru. Yang ada hubungan dengan Pak Sabri yang suka WA itu, anak di mana, terus anak di ya sebenarnya itu salah satu pendidikan karakter yang perlu kita tanamkan. Apa anak di desa itu
tapi sholat berjamaah. Telah ramai kayak TikTok tuh. Itulah yang Ah. dimaluin sebenarnya, atau sholat jangan sholat mau kedua waktu. Penjadwalan yang Penjadwalan, Oh iya, pembuatan dijadwal. jadwal. Ya, di tempat kita ini kan kadang anak yang itu sholat, yang itu nanti molor-molor jam pelajaran selanjutnya baru Bu mau sholat kayak gitu ya. Oh, jadi Sholat. penjadwalan sholat zuhur berjamaah. Zuhur dan asar. Dua. sebenarnya selain sholat zuhur juga di kelas juga Di kelas bisa digunakan di belakang. Oke. Dulu kan ini kan dulu di kelas. Iya, iya. Oke. Pertama perempuan semua sholat di sini mereka. Imam sudah. Ya, boleh dibacakan Ibu. Nanti kita akan simpulkan. Saya tambah di sini ya. Sebentar, saya tambah. Untuk kegiatan program sekolah yang dapat dilakukan, pertama perlu adanya pertemuan antara pihak sekolah dengan orang tua siswa berupa pertemuan ya, sosialisasi ya. Yang kedua, pembuatan apotek hidup. Ketiga itu pembuatan bank sampah. Keempat itu pengolahan kompas, dan terakhir adalah pembuatan jadwal sholat zuhur dan asar. Bapak Ibu yang lain menyampaikan pendapatnya satu-satu. Nanti baru akan kita tarik benang merahnya di Bapak Ibu sendiri. Ya, selanjutnya monggo. Kok sama? Yang sama. Kalau sama udah. Ya, yang sama nggak usah yang ini aja sebentar. Tambahan-tambahan aja. Ya, tambah-tambah. Karakternya sebenarnya itu kan, Iya. yang masalah HP. Oke, pembatasan. Tidak ada lagi antara murid dengan guru itu tidak ada lagi jenjangnya. Maksudnya perilaku yang mereka tampakkan itu tidak ada lagi yang jam dulu. Apa ya namanya? Apa ya namanya? Kepedulian siswa, kepekaan. Oh, itu ya. Ya, Empati ya, dan ya. simpatinya itu. Itu kegiatannya berupa apa? Ya, aneh itu tuh Bu. Itu masalahnya Itu- dari itu- rumah itu sangat itu. Ya Bu Yendri ya. Kalau yang seperti itu masalahnya dari kecil kalau seperti itu. Bukan masalah dari kecil, sebetulnya pihak sekolah itu punya Oh, pihak sekolah iya. visinya apa supaya Iya, itu masuk di karakter lagi ya. Iya. sebenarnya kayak pembuatan apa namanya kotak simpan HP itu Mbak. Jadi maksudnya ketika pelajaran yang tidak membutuhkan HP, kita minta HP itu diletakkan di sana. Iya. Nah, ketika ada yang butuh silakan Perlu juga sosialisasi dari kesiswaan kepada siswa bahwa penggunaan HP itu jangan menjadikan apa ya sikap siswa. Sosialisasi berarti kita harus mengundang orang gitu. Iya, sosialisasi. memang perlu. Mengundang pembicara. Ya. Kolaborasi dengan dinas pemangku kepentingan. Oh, iya. Sinergi tadi kan. Iya. Jadi karena benar itu mereka itu memang susah kita malah HP itu Iya, karena kodrat zamannya itu Perlunya itu perlunya guru BK dalam hal ini. Oh iya Bu. Ya Bu. Penekanan. Iya. langsung. Sekarang kalau guru nggak mungkin Iya. karena sudah banyak waktu kita ngajar nih. Oke. Guru BK Tapi bisa, benar. Saya setuju sekali. Setuju sekali. Iya memang itu perlu sekali. Enggak bukan mancing-memancing ya. Banyak yang bisa ya. Oke, sebentar. Itu termasuk curahan. Iya. Enggak, aku tuh nulis dia siswa ketemu Ya, jalan. yang tertuang Pak ya. Nanti kita terus menyimpulkan Yang ya Bapak. lebih miris Bu, duduk di depan perpustakaan. Nunduk juga enggak. Jangan dia nunduk juga Tidak enggak. menyapa, tidak perlu itu berarti kegiatan Karakter. ya, Siap, siap. rutin ke masyarakat menyampaikan Monggo Bu Rita. ya. Nanti kita terus simpulkan berapa kegiatan gitu ya. Ya 5 aja lah. Barani nambahin satu. Jadi 15-10 menit. Nambahin satu untuk kegiatan sosial karena Oh iya, benar-benar. menurut saya itu perlu dilakukan
dilakukan untuk tadi ya menumbuhkan empati ya dengan lingkungan sekitar. Jadi kegiatan sosial misalnya ya banyak hal yang mungkin kecil tapi itu punya makna, itu membantu lingkungan sekitar orang lain gitu ya. Terus lanjut Bapak Ibu, nanti kita akan membuat kesimpulan bersama karena ini program sekolah bukan program CGP. Nanti lebih halus sama pembinaan dan pembimbingan karakter. Iya. Nah, boleh penelitian gitu. gitu. Pembinaan dan jenis oh ini program ya, kalau seperti itu berarti program. Dari program nanti bisa dijabarkan menjadi kegiatan ya. Iya. Bagaimana kita simpulkan? Oh gitu ya. Jadi kayak ekskul aja, jadi nunggu kalau kegiatan ada satu ekskul kayak ekskul benas atau ekskul kepribadian. Kalau Kegiatan rutin aja. Sebenarnya nggak harus misalnya ekskul deh, itu lebih ke pembiasaan, iya pembiasaan dari kegiatan yang berlanjut. Kegiatan rutinitas. Oh iya itu bagus itu, kita harus membudayakan 5S kembali ya. Jangan selama bed. Saya tuh seperti ini kemarin. Hai Bu Rani. Aku rasa 10 itu. Itu mending Iya. ada yang kamu nggak disapa. Ya itu. Itu. Parah. Saya panggil, nah kita memang akrab, tapi nggak pantas ada tempatnya. Nah, masa ada lagi? Jadi saya kaget. Hai Bu Rani. Kurang sentuhan saya Bu. Belum tersentuh. Nanti kalau udah kelas 11 baru tersentuh. Jadi apa Bu? Kita ulang Bu. Kita simpulkan Bapak Ibu. Dari yang karakter dulu Bapak Ibu. Masih pembiasaan 5S. Pak Yan tadi Pembiasaan apa Pak Yan? 5S. S-nya Pembinaan dan pembimbingan karakter. Sapa. Salam, sopan. Itu kan bisa masuk ke kegiatan kayak Jumat Barokah atau Iya. gitu kan. Salam. Enggak, kalau di Iya. Sapa, salam, iya, senyum. Sapa, salam, sopan, Oh, santun. senyum enggak ada ya? Iya, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Sapa, salam, sopan, santun. Kalau di SD-nya Ini masuk ini nanti harusnya di MPLS ini. adanya duta lah sebenarnya. Oh, itu ya. Kita 5S. Oh, ini lanjutannya Jadi nih. bisa jadi T5 ya. Iya. Siap. Oh iya. Terus 5S. monggo selanjutnya. Apa Dek kegiatan sosial Dek? Apa? Misalnya ya Apa bunyi-bunyiannya? Perlindungan sakit atau santunan pada Apa ya? Kita nih Sebentar. enggak, kalau di Jawa itu ya Bapak Ibu ada proyek di seluruh sekolah, termasuk dulu sekolah saya. Jadi kalau di bulan Desember, liburan bulan Desember itu anak-anak kelas 11 ini, bukan kelas 10, itu melakukan seperti kerja di panti asuhan. Jadi dia tuh memang jadi rasa sayang ke orang tua dengan melihat keadaan seperti itu. Jadi ini, jadi itu misalkan 1 minggu itu 1 minggu. Kalau di Jawa itu saya kayak gitu. Di panti asuhan, di panti jompo seperti itu. Jadi dia melayani dari pagi sampai sore. Itu selama 1 minggu, sehingga itu harapannya menimbulkan rasa sayang kepada orang tua, kepada lingkungan sekitarnya. Coba namanya Itu sebenarnya udah mau masuk ke programnya P5. begitu. iya. Apa sih kemarin Sir? Neni Daycare ya? Apa sih? Neni Daycare. Daycare. Jadi sehari bersama. Sehari bersama. Nenek. Kalau di Jawa Contohnya di Jawa itu banyak kan video. Itu program Trans 7. Trans 7 tuh. Setiap hari Minggu sore ada program Trans 7. jika menjadi Jika aku menjadi Jadi lebih misalnya neneknya ya. Tapi ke Kalau orang kemarin sih kan masih Hanes ya. Seledi kan Neni kan kemarin. Jangan ini. Sore Neni itu Pak langsung gimana? Aku boleh sama nanti kalau Iya. tadi kata ibu ini juga ibu bagus
Iya. Memang anak kita tuh rasa empatinya tuh kurang. Salah satunya ketika ada teman yang sakit, sebenarnya itu menjadi program kelas mereka juga. Ada yang meninggal, karena kan memang kurang kan anak-anak itu kan. Sebenarnya ketika kita memang harus memberikan izin juga sekolah, ya. Maksudnya ketika Padahal ada udah jelas ya. apa? Sekolah ini kan yang susah. Iya, izin makanya kita. kalau itu menjadi Birokrasi program, keluar Sir, itu padahal udah jelas. menjadi program, jadi kan Iya. nggak ada larangan lagi. Jadi Birokrasi anak-anak itu keluar. ada rasa empati, simpati ketika ada temannya yang sakit, gitu. Dan uang kas itu alokasinya sekarang ke situ. Kualifikasi B. Iya, kualifikasinya. Karena memang kurang sih. Jangankan memang di 4 jam tadi. masyarakat aja kadang-kadang kurang. Dulu kan kalau ada tetangga sakit itu tahu sakitnya kadang-kadang Ya, ada harus juga Ada lah. yang dulu nggak ada bimbing dulu tiap pagi. ada bacaan kitab suci. Bacaan tidak suci. Ini nanti kita realisasinya gimana? Kita membuat programnya dulu Bapak Ibu 5 saja lah kali ini ya. Apa ya kira-kira? Programnya apa? Kita 5 aja deh, nggak usah banyak-banyak nanti malah mau. Iya. Terus apa tadi? Bakti sosial atau apa? Yang mewujudkan terbang tinggi tadi loh. Bakti sosial itu kan tidak harus bentuknya ke situ ke masyarakatnya, misalnya kita kerja bakti. Ya bakti di luar lingkungan sekolah. Di luar sama sekolah. Kayak Kerja SMK. bakti ya. Ibunya di depan pasar masih. Kerja bakti di sekolah. lingkungan sekolah. Itu kan perluasan sekolah. Perluasan lingkungan itu. Ya, yang ketiga Bu Ita, berhubungan sama terbang tinggi ya Bapak Ibu, saya setel lagi ke atas. Budaya prestasi, ini tadi berwawasan lingkungan sudah. Yang karakternya kayaknya kurang. Iya, yang karakternya. Terus selanjut maaf saya naik turun ya Bapak Ibu. Budaya berprestasi tadi programnya apa? Ekskul tadi ya. Ekskul sudah iya. Ekskul kita ini nggak jadi begitu jalan lagi sekarang. Iya. Ini Apa sebenarnya? Program ekskul yang mengarah kepada FLS 2N, 2SN. Iya, yang jelas. Iya. Apa ya Bu? Bunyinya tuh gimana ya Bu? Program ekskul ekstrakurikuler. Udah sesuai diminta, udah sesuai diminta kan gitu. Kalau kapan administrasi terlalu ruwet, hasil itu udah seberapa? Iya. Iya. Makan bakso 5 orang habis istilah. Banyak Orang aja ya. Walasku Iya. luar biasa. Gratisan yang bahasa yang Iya. Iya. Gimana dihapus nih? Kasian dong. Kita punya program ekskul tapi enggak ini. Sekolah cara yang diutamakan yang apa ekskul? Oh, ekstrakurikuler yang mengarah Akademik, pada akademik. akademik. Iya. Nah, iya Pak. Dan non akademik. Olahraga. Seni. Sebenarnya kalau model sekarang Olahraga dan seni itu ya banyak-banyak nanti. tidak main lagi sistem ekskul. Sistemnya kalau ada coba Dari Iya. konten. Iya enggak. Itu refleksi. Kan nggak bisa realisasi. Bisa kok dari luar. iya tapi nggak usah Mbak. Nggak usah Kasihan banyak. tapi bisa sesuai Cairnya juga Kasihan, administrasinya ribet. Ya, cairnya juga nggak pas sama di sini. Jadi kalau kita sekarang sistemnya kalau nggak ada ikut atau kegiatan itu lebih baik kayak model mendatangkan ibu tamu satu minggu 1 bulan kayak gitu. Kontrak, sistem kontrak project. Mari kita lanjut Mbak Mbak Ren, Ren, mungkin yang
yang berprestasi aku mungkin bisa ngusulin one student one achievement itu. Oh iya, gimana? One student, One achievement itu one student. pasar kan menginspirasi. Nah, bahasanya dibedain. San, achievement itu bener nggak? Oh iya, one achievement. Benar ya? jadi nggak harus memang prestasi yang mungkin dengan lomba, tapi prestasi dalam hal dia mungkin tadi kita bisa kasih prestasi wujud prestasi dia itu nggak harus dia ikut lomba kemana dan kemana, enggak, mungkin dia ini ya ada anak yang mau bantu Pak Iya, ini Aris. buang sampah apa itu bisa kita apresiasi gitu Pak. Jadi prestasi nggak harus yang bener-bener benar. Ringan tangan lah ngelihat Iya, anak. ringan tangan. Nanti di itu ya, Septi nanti masuk yang di apa sih wujudnya gitu. Terus satu lagi Bapak Ibu, satu lagi 5 ya kita. Visi kita yang belum Bapak Ibu. Iklim yang menyenangkan Bapak Ibu. Pakai program apa kita nih? Iklim menyenangkan. Field trip. Iklim belajar menyenangkan. Oh, belajar. Dan bersinergi. Kita harus ada hubungan sama orang tua Bapak Ibu. Iya. Ya, parenting itu memang Mbak salah satu jembatan ke orang tua. Meskipun mungkin nanti gaya parentingnya nggak selalu harus dengan menampilkan apa kemarin tes IQ dan sebagainya. Parenting untuk seluruh tingkat. Iya. Kok aku mencium bau SK ke dia? Saya sembunyi saya. Ini lah BND ya Allah, sampai portofolio digital belum selesai malu saya. Udah tidur tengah malam, inilah sekolah saya. Ya, sekarang Bapak Ibu, mari kita wujudkan realisasinya bagaimana ya? Ya. Realisasinya bagaimana ya kira-kira untuk mewujudkan yang 5S ini? Kan ini baru angan-angan ya menuju terbang tinggi tadi. Nah, gimana cara merealisasikannya? Apakah ada tulisan-tulisan atau kita dengan contoh-contoh Bapak Ibu? Pandu gitu ya? Iya, udah cuek. Contohnya guru langsung. Iya. Belas sudah Tidak ada. perlu lagi dengan spanduk segala macam. Kan tidak ya pagi Bu Rami. Tapi nggak apa-apa Bu, tetap kita ini kan poster-poster 5S biar lama-lama mereka kok ada ini lagi gitu kan. Dan ini Bapak Ibu kita harus juga gurunya juga Iya, dan teladan. seluruh warga sekolah menerapkan 5S ya. Menerapkan 5S. Jadi ntar kita dikit-dikit tuh, lihat itu nak, Iya. lihat itu nak. Nah, kerja bakti di lingkungan sekolah gimana realisasinya? Dijadwalkan atau buat P5 atau gimana? Kira-kira Bu Wita? Oh, penjadwalan. Penjadwal. Gimana sih bahasanya Bu? Jadwalan. Boleh Bu, apa Bu? Penjadwalan. Menjadwalkan. Menjadwalkan kegiatan kerja bakti di lingkungan sekolah. Di luar lingkungan Di luar. Di luar, oh siap. Ini karena Ini- kita iya, sekolah. ya siap. Di luar lingkungan sekolah. Bisa Pak Ahmad, orang lagi pada nggak punya Ya, air. ya, Nah, gitu. gimana? Kita yang ngasih air. Kita aja Sumbangan air, sedekah air. Bener. Kita aja kurang tahu yang salah. Siap. Udah kan lagi ada kebakaran. Sekolah kami hobi kok kalau ambil kami anak semangat. Si airnya aja. Kecuali mereka nih nggak semangat. Nah besok lihat ya. Semangat. Semangat ya. Hasilnya kayak nggak ada yang cantik nih. Selanjutnya Bapak Ibu, ekstrakurikuler yang mengarah ke akademik ini bagaimana perwujudannya? Ya, Akademik SK, Mbak. dan
pembuatan SK. Nah, untuk melaksanakan itu kan mau nggak mau harus ada Ya, pembuatan SK apa ya? SK apa namanya? penunjukan. Penunjukan Koordinator. Pembina Pembina ya. pembina ekstrakurikuler. Ini ya. dalam kurung kan Oh, J, apa Bu? dalam kurung kan itu yang apa eksponya kan yang mengarah Oh ke iya, apa ya? Tari misalnya. seni tari, Seni tari, apa lagi musik. Musiknya yang apa dulu? gitar, Oh, gitar. suara kan. Oh iya, musik itu ya. Gitar solo. Siapa yang tadi? Kan tadi nggak bilang. Anaknya nggak Dulu kan pakai lantang. vokal ya. Nggak mau lagi. Vokal. Kenapa diajak-ajak sih? Mimpi ini karate. Siapa sih yang mau ngajar? Serai bilang. Ya ini mimpi kok, nanti kalau disetujui alhamdulillah, kalau enggak kan ya namanya rencana ya. Oh, ini rencana ya, rencana realisasi mewujudkan. Saya tambahkan rencana Bapak Ibu biar kita nggak takut. Monolog terus apa lagi Sat? Lomba-lomba kita Sat? Teater. Kalau LKS nggak usah Bu, di jurusannya. Makanya itu mungkin kayak program itu salah satu kita bikin LKS lah Mbak. Oh iya. Lomba LKS Iya. di lingkungan sekolah aja, tingkat sekolah. LKS di tingkat sekolah. Ini siswa kita itu Lancar nggak ya? Itu bagian mana itu? yang budaya prestasi. Lancar. Iya, berarti ditambahkan kalau di sini nggak hanya ekskul dong, apalagi ya. Apa tadi? Lomba gitu. Tambah lagi jadi 6 dong. Soft skill itu sih. Iya. Aku ngomong sama Serai juga. Kan perlu nggak lomba kan kita kan biasanya kalau LKS itu sekarang cuma hotel sama acara. Kasihan dia jurusan Jadi jenis ini. maksudnya ada lomba yang membuat siswa kita itu ada rasa percaya berprestasi. Jadi salah satunya LKS. Nggak apa-apa Sar, nyari sponsor kita MGMP Cardin 1, LKS Cardin 1 gitu Sar. Sponsor Sama-sama gitu kalau Sar. Enggak, ini masuk di mana ini? Tambah lagi ya. Di sini nih. Oh, kok jadi Biar ada kasihan kami Sar. Iya, Kasihan. kasihan kami nih. Iya, tapi saya ikut Bismen. Bayangan wajahnya lebih heboh yang ini ya. Iya, gitu Sar. punya-punyanya tolong. Berarti dia buka ya. Oh, kok jadi Lumayan tuh LKS itu Marina. kan cuma Lomba. yang ada Lomba, oh, kan kita tulis kayak Oh iya, siap. Lanjut. sekolah ya Mbak. Oh, siap. Ulang tahun nanti. Iya. Ulang tahun. Kan dapat Saya sponsor ini tuh. nggak pernah lagi. Selama Iya, jadi rasa dari guru kehidupannya itu juga banyak tuh desa-desaannya sekarang. Menurut saya biasa nggak? Ya, maksudnya untuk skill anaknya. Gini. Kan nggak penting kita Iya. Jadi sih ini apa? Nggak melulu Lomba pembuatan lombanya itu. lomba. Masa lomba dibuat? Penyelenggara. Menyelenggarakan ya, Itu lomba LKS, Internal sekolah. ya LKS internal sekolah untuk seluruh kompetensi keahlian. SMK Negeri 1 Pangkalan Batu. Ya, nomor 5 Bapak Ibu. Yuk, one student one achievement. Gimana Bu Septi? Ya tadi ya apa ya pemberian istilahnya apresiasi Ya, siswa apa ya? siswa yang mempunyai. Peka terhadap itu. Apa ya? Jadi ini di luar ya prestasi Iya, akademik. keharusnya Yang ada mempunyai prestasi ada tidak lomba akademik. Oh, sosial ini, jiwa sosial. boleh Ya, apa ya ya. tadi ya? Apa sih istilahnya sering Kemudian Kemudian Sosial. terhadap lingkungan. kalau anak-anak ETK itu kan wah dapat bintang gitu kan. Nah itu Kemudian
mungkin apa siswa kita ini bulan ini gitu kan? Yang ini soalnya ke perpustakaan, yang sering datang ke perpustakaan bukan hanya Apa tidur, seperti ini, Bapak tapi Ibu? membaca. Kita baca perlu itu. Malahan jadi asisten. Oh asisten, jadi malah kerja gitu ya. Apresiasi siswa yang mempunyai jiwa sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Nah ini rubriknya harus dibikin nih benar-benar nih, jangan asal tunjuk ini. Iya. Kayak Aris Aris. Aris. Itu jujur Aris itu bagus untuk kepeduliannya, tapi untuk memang untuk akademiknya mana? Berarti kan itu juga Iya. perlu kita apresiasi Nah, di situnya iya. karena dia nggak bisa diapresiasi di Nanti ininya kalau ada kan. Iya, lowongan benar. honorer saya Iya. bicarakan. Di situ tidak dapat. Parenting, bagaimana Bapak Ibu untuk parenting? Parenting terus paling Mengundang orang tua siswa. Nah, mengundang ini mah harus ada kue itu. Kue itu aja. yang feminine Jangan undang sih orang tua kue itu aja. Jadi kita Kue ini pas. Sisa. Kalau banyak dia datang baru di Sisa baru jadi milih. kayak mereka punya cita-cita punya kayak mereka kue itu. orang tua tuh mengetahui dan bisa Ada cita-cita, pohon cita-cita. bukan cantik pot ya. Jadi dari program BK itu jadi cantik pot itu cantik memilih cita-cita mereka, kemudian mereka konstruksi ke BK. Selanjutnya PUD itu persediaan orang tua juga di Nah, ini gimana? Iya, maksudnya kata-katanya gimana? Mengundang orang tua siswa. persiapan Mereka tidak masuk dalam jadwal. itu sebenarnya program BK sih, Mereka harus maksud mereka lah itu. Iya, waktu- nggak apa-apa. Iya, maksudnya apa? Iya. Gimana? Tolong saya dibuatkan supaya ibu kepala sekolah juga nantinya memahami apa sih realisasinya Bukan masalah parenting kita ini tidak. untuk kelanjutan dari konseling tahu. Ini intinya tuh kalau selama ini parenting kita tuh hanya kelas 10 dan untuk menyampaikan tadi hasil psikotes bla bla bla. Tapi lebih ke yang mengena bahwa anak bapak ibu itu butuh bapak ibu gitu loh. Gimana sih untuk ngomongnya? cita-cita pas Nah gini ya, kayak gini. Parenting untuk aspirasi cita-cita murid berkelanjutan. Iya, selama ini kan makanya saya kemarin terakhir di parenting kan tanya, bener nggak ibu sering nanya, kamu ditanya orang tuamu nggak sih ketika pulang sekolah? Ya kan? Ibu sering seperti itu ya. Karena saya sebagai orang tua sering menanyakan dan anak saya juga. Jadi ada rasa terbuka antara anak dengan orang tua, gitu ya. Karena orang tua kan selayaknya seperti itu. Karena bukan hanya melahirkan, memberi makan, tapi gede nggak ngerti apa perkembangan. Lu jadi kan? Ya. Ya. Alhamdulillah ya Bapak dan Ibu, hari ini kita sudah menghasilkan. Jadi ini prakarsa perubahannya ya. Bisa ya, ini ya rencana program disesuaikan anak-anaknya. berikut saya tambahkan. Jangan pakai kamera ini ngomong. Jadi dari visi yang sudah kita hasilkan tadi, yaitu terbang tinggi, terwujudnya layanan mutu pendidikan yang berkarakter positif, berbudaya prestasi dan berwawasan lingkungan, sehingga terciptanya iklim belajar yang menyenangkan dan bersinergi. Alhamdulillah pada hari ini terciptalah prakarsa perubahan yang menghasilkan program sekolah untuk mewujudkan visi sekolah, antara lain ini prakarsa perubahannya Bapak ya. Pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam sopan dan santun yang sudah ada namun belum tergali secara mendalam. Jadi kita akan lebih membudayakan ya. Yang kedua, kerja bakti di luar lingkungan sekolah. Harapannya di sini dimensi gotong royong akan terwujud. Kemudian ekstrakurikuler yang mengarah pada akademik dan non akademik, yaitu olahraga dan seni. Dan yang keempat, ini berhubungan dengan prestasi ya Bapak Ibu, lomba keterampilan siswa tingkat sekolah. Yang kelima, one student one achievement. Dan yang keenam adalah parenting.
program sekolah ya, prakarsa perubahan dari program sekolah untuk mewujudkan 5S mewujudkan visi sekolah ini akan direalisasikan akan direalisasikan dengan cara pembuatan poster 5S dan seluruh warga sekolah menerapkan 5S. Kemudian menjadwalkan kegiatan kerja bakti di luar lingkungan sekolah setiap 1 bulan sekali. Yang ketiga, pembuatan SK penunjukan pembina ekstrakurikuler seni tari, musik, vokal, karate, monolog, dan teater. Kemudian menyelenggarakan lomba LKS internal sekolah untuk seluruh kompetensi keahlian di SMK Negeri 1 Pangkalan Baru. Yang kelima, memberikan apresiasi kepada siswa yang mempunyai jiwa sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, parenting. Ini kegiatan parenting yang sudah dilaksanakan akan berubah, yaitu parenting untuk aspirasi cita-cita murid yang berkelanjutan. Demikian tadi prakarsa perubahan dan rencana realisasi dari perwujudan visi sekolah yang telah kita hasilkan. Di akhir saya ucapkan banyak terima kasih. Saya selaku calon guru penggerak yang mencoba melakukan penyelarasan visi sekolah di SMK Negeri 1 Pangkalan Baru, banyak mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan siswa dan siswi-siswi cantik di sini ya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu moderator. Bapak Ibu, demikianlah presentasi dari Bu Rani selaku PDIP sekolah ini, dan hasil diskusi tadi semoga bermanfaat dan bisa direalisasikan dengan segera baik para sekolah, guru, dan semua warga, sehingga ini bukan hanya cita-cita di siang hari, tapi bisa diimbaskan dan berkelanjutan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan semoga bisa menjadi dorongan buat kita untuk memajukan sekolah yang kita cintai. Amin. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan selamat. Yeah.